Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kali ini channel Dunia Bang Juan _09 hadir dalam dunia pertanian. Sahabat, bagi Anda yang saat ini menggeluti usaha di bidang pertanian, khususnya para pecinta pertanian organik. Sahabat, kadang-kadang di musim penghujan seperti ini kita kewalahan untuk merawat tanaman-tanaman yang kita miliki. Terlebih para pembudidaya hortikultura. Untuk itu saya akan memberikan satu tips sebagai rekomendasi bagi para petani organik, bagi Anda dimanapun berada. Yang kami maksudkan di sini adalah pestisida organik. Pestisida ini merupakan pestisida nabati yang sangat ampuh untuk membantu mencegah hama pada tanaman hortikultura seperti tomat, paprika, cabai, dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang kita gunakan sebagai pestisida organik hayati di sini adalah daun mimba. Daun mimba merupakan jenis tanaman perdu yang memiliki nama Latin Azadirachta indica yang pertama kali ditemukan di Hindustan atau India. Daun mimba dan bijinya mengandung metabolisme sekunder yang diduga sangat bermanfaat untuk pestisida pertanian sebagai pupuk maupun bahan dasar kosmetik dan obat-obatan. Daun mimba ini adalah rajanya pestisida organik yang dapat mencegah lebih dari 300 jenis hama tanaman. Kemudian bahan yang kedua adalah serai. Serai mengandung enzim citronella yang bermanfaat sebagai anti serangga. Karena beberapa zat aktif di dalam serai seperti dipentena, farnesol, genareniol, dan lain-lain yang bermanfaat sebagai anti hama, kutu, serangga, nematoda, dan jamur. Bahan yang ketiga adalah lengkuas. Lengkuas merupakan jenis tanaman umbi-umbian atau rimpang yang sudah sejak lama dipakai sebagai obat dan bumbu karena mengandung insektisida, bakterisida, dan fungisida yang sangat baik untuk melawan hama pada tanaman. Bahan yang keempat adalah air sebagai bahan pelarut. Kemudian bahan yang keenam adalah mama lemon sebagai bahan pengikat agar pestisida dari bahan-bahan alam yang kita ramu secara sistematis merekat pada tanaman kita atau tidak mudah menguap. Sahabat tani dimanapun Anda berada, selanjutnya cara fermentasi. Untuk keperluan 1 hektar kita menggunakan metode kali 10. Seperti contoh, 2 liter air dikali 10 berarti menjadi 20 liter air.
800 gram daun mimba dikali 10 berarti 8 kilo. 600 gram lengkuas dikali 10 menjadi 6 kilo. Serai 600 gram maksud saya, dikali 10 menjadi 6 kilo. Sedangkan Mama Lemon kita menggunakan 1-2 sendok makan. Seperti itu yang dimaksudkan dengan metode kali 10. Apabila kita menggunakan pestisida ini dalam skala yang besar seperti 1 hektar. Tetapi yang kami rekomendasikan di sini adalah penggunaan pestisida dalam skala kecil, yaitu 200 liter air, 800 gram daun mimba, 600 gram lengkuas, dan serai 600 gram. Kemudian Mama Lemon kita menggunakan 1 atau 2 tetes. Kemudian semua bahan yang di atas kita haluskan atau di blender bagi mereka yang mempunyai blender di rumah. Sedangkan yang tidak memiliki blender, kami merekomendasikan menggunakan bahan-bahan tradisional, alat-alat tradisional maksud saya, seperti lumpang untuk menumbuknya. Kemudian ramuan ini kita rendam selama semalam supaya menjadi ramuan pestisida. Setelah itu ramuan ini harus kita encerkan sebelum kita menggunakannya atau mengaplikasikannya pada tanaman. Dengan cara pengenceran dengan air 6 liter sehingga menjadi 6 liter. Jangan lupa ramuan harus disaring terlebih dahulu agar tidak mengambil sumbatan pada alat penyemprot kita. Kemudian ampas dari ramuan ini boleh kita pergunakan dengan cara ditaburkan di sekitar pepohonan tanaman kita, yang berfungsi juga untuk mengeluarkan aroma yang tidak disukai oleh hama. Kemudian cara pengaplikasian. Penyemprotan pada tanaman harus di bawah jam 7 pagi. Atau jika memang Anda sibuk sehingga tidak melakukan penyemprotan pagi hari, maka boleh kami rekomendasikan jam 5 sore sehingga suhunya dingin. Karena penyemprotan pada suhu yang panas akan mengakibatkan tanaman kita malah wassalam. Kemudian sebagai kelemahan dari pestisida ini yaitu kita tidak bisa menyimpannya lebih dari 7 hari. Apabila lebih dari 7 hari, maka bahan pestisida ini akan berubah menjadi racun yang mematikan bagi tanaman kita. Untuk itu, bagi Anda yang mau menggunakan tips yang kami rekomendasikan ini, sekali lagi sebagai notabene, ramuan Anda setelah 7 hari sebaiknya jangan digunakan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mencoba, semoga berhasil. Salam petani organik. Petani maju, petani mandiri, petani modern.